Sudah ada 83 partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah segera kita mulai. Oke. Mohon izin Bapak Ibu Guru, teman-teman semuanya, mari kita mulai acara pre-opening dengan topik Class Preparation 2020 bersama-sama. Namun kiranya mohon diperhatikan untuk seluruh partisipan yang hadir pada pagi hari ini, mohon untuk bisa khususnya untuk teman-teman SMP SMA semesta perlu diperhatikan sebelum kita Suaranya kurang jelas, Pak Ulin. Halo Pak, sepertinya Pak Ulin lagi ini trouble masalah internetnya. Atau kita mulai dengan agenda pertama. Bisa Pak, bisa Pak. Langsung pembukaan. Iya, langsung pembukaan dulu. Baik, sambil menunggu Pak Ulin, kami langsung lanjutkan ke mata acara pertama, yaitu pembukaan dari Kepala Sekolah SMP Semesta Semarang. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Irham. Silakan, Ibu Irham. Ya. Terima kasih Pak Himni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat orang tua dan wali murid siswa kelas 7 dan kelas 10 SMP SMA Semesta, yang terhormat guru-guru SMP SMA Semesta, dan tentu saja semua siswa kelas 7, kelas 10, Kak Atkia, Kak Aida, Kak Celtic yang telah hadir, yang selalu kami cintai dan banggakan. Mohon izin, saya di sini juga mewakili Bapak Didin Sopandi,
sebagai Kepala Sekolah SMA Semesta. Baik, pertama-tama puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa pada kegiatan class preparation. Tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Baik anak-anak, saya bilang anak-anak yang hebat ya, masih sama kelas 10. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Jangan bosan di rumah ya, belum bisa jalan-jalan. Belum bisa jalan-jalan, belum bisa pergi kemana-mana ya, karena harus menjaga diri, harus sehat, harus bisa aman dari penyakit COVID. Oke, nah sekarang kita mau bicara nih tentang class preparation itu apa sih? Baik anak-anak, kenapa Semesta mengadakan class preparation? Luar biasa sekali ya. Semesta sangat bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan pendidikan maupun masa depan kalian. Kemarin sudah berapa hari ya belajar tentang teknologi? 3 hari ya. Ada apa aja? Chromebook, Google Classroom, EduNav, ExamView, kemudian cara beretika menggunakan internet. Wow, luar biasa. Ini anak universitas saja belum tentu dapat loh. Kalian kelas 7 sama kelas 10 sudah dapat ya. Hebat sekali. Oke, di masa pandemi COVID-19 ini membuat kita menjadi harus melakukan suatu terobosan yang lain. Kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi secara virtual masih bisa kita lakukan. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk itulah, di sini kita mengadakan di hari terakhir untuk persiapan kalian masuk SMP, SMA Semesta, kita ada yang namanya class preparation. Itu apa sih? Jadi di sini nanti kita akan ada beberapa teman-teman, Bapak Ibu guru yang hebat, anak-anak yang hebat juga, yang akan memberikan gambaran umum tentang sekolah di Semesta. Mulai dari masuk di sekolah, kemudian pengalaman di asrama, bagaimana dengan berinteraksi dengan teman-teman, bagaimana memperoleh prestasi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian bagaimana belajar tentang karakter di sekolah ini. Misal, kalian harus pandai berkomunikasi, harus jadi anak yang jujur, kerjasama dikedepankan. Itu adalah hal-hal dasar yang harus kalian punya. Kemudian nanti di awal juga kelas 7-10 punya tes MBTI, untuk tahu bakat minat, sehingga kalian tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Di sini nanti akan hadir Pak Hini dari Career Planner, juga dari Cambridge Officer dan Examiner. Wow, luar biasa ya. Cambridge itu apaan sih? Nanti kurikulum Cambridge Pak Hini akan jelaskan. Kemudian ada Ibu Anissa juga dari Career Planner dan BK. Kalau di sini disebutnya guidance ya. Kemudian ada Ibu Desi, Miss Desi, dari konselor. Wow, nanti dijelaskan juga ya sama anak-anak ya. Ada Kak Atia. Kak Atia adalah murid kelas 9, sekarang naik ke kelas 9. Kak Atia juga anak yang berprestasi. Kak Atia adalah ketua OSIS dan juga menjuarai beberapa lomba-lomba. Kak Atia juga wakil ketua OSIS perwakilan dari wilayah Semarang. Wow, prestasi yang besar. Kemudian nanti ada Kak Aida, Duta Semesta. Duta Semesta itu apa sih? Oh, kayak putri-putrian, atau ini bagian apa? Departemen apa? Nanti Kak Aida akan cerita. Dan ada lagi kakak yang sudah 6 tahun sekolah di Semesta, yaitu Kak Celtic. Ya, akan cerita bagaimana kehidupan sehari-hari di Semesta dan juga prestasi akhir yang sangat membanggakan yang diperoleh oleh Kak Celtic. Ya. Oke anak-anak, itu tadi gambaran umum tentang kegiatan class preparation kita. Semoga nanti kalian mendapatkan gambaran yang jelas, manfaat yang banyak, yang sebesar-besarnya, karena kalian belum bisa masuk ya, kalian belum bisa melihat asramanya, belum bisa tidur di sana, belum makan bareng, kemudian belum bisa ngikutin kegiatan ekstrakurikuler secara langsung, tetapi nanti ada ekstrakurikuler secara online. Kenapa? Kita tidak boleh sia-siakan waktu yang ada tanpa prestasi. Oke anak-anak, sekali lagi saya tekankan bahwa kalian harus tetapkan cita-cita dari sekarang. Tujuan kalian, mimpi besar kalian. Semua harus punya cita-cita yang besar.
Sekali lagi, you are the right person in the right place. Kalian adalah anak-anak yang hebat dan berada di tempat yang hebat. Terima kasih. Kurang lebihnya itu sambutan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sukses selalu buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imni. Terima kasih Bu Irham. Selanjutnya, Pak Alin. Terima kasih Mem Irham, terima kasih Pak Himni. Kita berjumpa kembali, mohon maaf ada sedikit trouble. Setelah tadi pembukaan, kemudian informasi umum dari yang disampaikan oleh Mem Irham, beliau adalah Kepala SMP Semesta. Selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mem Irham, mohon maaf ini yang disampaikan oleh Mem Irham, yaitu bahwa setelah ini kita akan mengetahui, mengenal lebih jauh tentang sekolah kita, SMP SMA Semesta, yang merupakan sekolah SPK. Hadir bersama kita adalah Mr. Himni. Selamat pagi, Pak Himni. Selamat pagi, Pak Alin. Beliau merupakan Cambridge Officer dan Examiner dari SMP SMA Semesta. Agar lebih efektif, kepada Mr. Himni, langsung saja kami persilakan. Baik, Pak Ulin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Semesta Semarang, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua wali, kemudian anak-anakku yang kami banggakan. Terima kasih bertemu kembali dengan saya, Pak Himni. Setelah kemarin hari Rabu, kita membicarakan tentang Cambridge Learning Management System. Dan hari-hari sebelumnya, mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, kalian sudah diperkenalkan dengan berbagai kekhususan yang ada di SMP SMA Semesta. Hari ini kita akan zoom out sedikit, kita akan rangkum semuanya dalam pengenalan secara menyeluruh apa itu SMP SMA Semesta Semarang, termasuk nanti di dalamnya kurikulum, nanti sedikit tentang guru, tentang siswa, yang tidak hanya dari saya, tetapi juga nanti dari siswa dan lulusan dari SMP SMA Semesta Semarang. Nah, saya yakin teman-teman sudah pernah melihat video fasilitas dari SMP SMA Semesta Semarang yang kemarin hari Kamis kalau tidak salah sudah ditunjukkan, dan teman-teman juga bisa melihatnya di channel YouTube-nya Semesta. Nah, saya akan tampilkan sekali lagi, tapi di sini saya minta tolong teman-teman atau anak-anak hadirin semuanya untuk memperhatikan secara seksama fasilitasnya. Saya akan nanti bahas lagi sedikit, tapi lebih jauh nanti teman-teman bisa menanyakan di sesi tanya jawab. Nah, saya akan share screen. Mari kita lihat sedikit tentang Semesta.
Itu tadi sekilas tentang fasilitas yang ada di SMP SMA Semesta Semarang. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pengenalan SMP SMA Semesta Semarang yang nanti akan lebih fokus ke pengenalan kurikulum, pembelajaran, guru, dan sedikit tentang kegiatan siswanya. Nah, saya akan mulai untuk sesi ini. Pak Ulin, nanti mohon diingatkan kalau saya sudah lebih dari 9.30. Saya mulai. Nah, dalam menentukan sekolah, memilih pendidikan, pasti banyak pertimbangan yang kalian atau Bapak Ibu miliki, pertimbangan utama, pertimbangan tambahan, dan segala macam. Ada juga ekspektasi-ekspektasi pastinya. Nah, dengan kegiatan kita hari ini, harapannya kita bisa saling memberikan informasi apa yang ada, ekspektasinya apa aja, harapannya apa, tujuannya apa. Karena ini penting bagi kita semua untuk memiliki tujuan dalam pendidikan kita nanti, agar pada saat nanti proses dan outputnya kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Nah, kita akan mulai. Saya akan mulai penyampaiannya dengan ke fasilitasnya dulu. Tadi sekilas sudah dilihat di video bahwa kita atau Semesta memiliki 2 gedung sekolah dengan teknologi integrated classroom. Kemudian ada 4 gedung asrama, kemudian 2 lab komputer, ada 3 laboratorium IPA yang terpisah, artinya biologi sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri, dengan semua peralatan yang di dalamnya. Kemudian laboratorium itu bisa menampung 25 siswa kurang lebih dengan nyaman, dengan bimbingan dan pengarahan dari laboran dan guru mata pelajarannya. Kemudian ada 3 lapangan basket, 2 outdoor, 1 semi indoor. Tadi sudah bisa dilihat di video yang ditutup bagian atasnya. Kemudian ada 2 lapangan voli, 1 lapangan sepak bola rumput, 1 lapangan futsal, ada hall yang di luar itu yang dikenal dengan Geraha Suwanto. Kemudian ada 1 hall indoor atau di video tadi disebutkan AVR, Audio Visual Room. Kemudian ada, tulisannya apakah masih ngeblur? Saya coba menggunakan PowerPoint kali ini. Di saya jelas, Pak. Di saya. Oh, baik. Oke, berarti kita lanjutkan. Bagian nggak jelas tuh. Nggak bisa. Masih nggak jelas, Pak. Oke. Mungkin di beberapa
di beberapa peserta, anak-anak atau Bapak Ibu agak kurang jelas. Kita lanjutkan dulu saja. Nanti ada dari saya, ada juga dari siswa, mungkin bisa saling melengkapi informasinya nanti. Oke. Sudah jelas, Pak. Siap. Kita lanjutkan dari berbagai fasilitas itu. Ada juga ruang musik, ruang kesehatan, tempat-tempat ibadah, dan berbagai sarana olahraga. Nah, dari fasilitas kita beralih ke sarana fasilitas, kita berlanjut ke sistem pendidikan dan dukungan akademik, baik itu dari dalam maupun dari luar. Untuk bahasa Inggris sendiri, kemarin kita sudah bahas bersama-sama Cambridge Learning Management System, namun secara umum, saya bisa sampaikan bahwa SMP SMA Semesta adalah bagian dari Cambridge International School. Jadi, kita atau Semesta menggunakan kurikulum Cambridge, kemudian secara kelembagaan kita adalah Satuan Pendidikan Kerjasama. Apa itu Satuan Pendidikan Kerjasama? Satuan Pendidikan Kerjasama adalah satuan pendidikan yang dulunya dikenal dengan International School, yang kemudian di saat sekarang berubah menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama. Nah, satuan ini karena kerjasama, maka harus bekerjasama dengan satu lembaga dari luar negeri, lembaga pendidikan luar negeri, kemudian tetap menggunakan kurikulum lokal dan juga yang dari internasional. Selain itu, tadi bisa kalian lihat bahwa kelas-kelas di Semesta menggunakan teknologi integrated. Kita memiliki satu ekosistem yaitu G Suite for Education, yang di mana nanti laptop atau Chromebook-nya nanti yang digunakan oleh siswa sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi pendidikan berbasis Google. Kemudian kita juga menggunakan EduNav, bekerjasama dengan EduNav untuk sistem pendidikannya juga dan asesmennya. Nah, itu sekilas tentang sistem pendidikannya. Apabila nanti ada pertanyaan, kita bisa bahas lebih lanjut di sesi tanya-jawab. Kemudian, nah, apa itu Cambridge? Cambridge kurikulumnya seperti apa? Cambridge kurikulumnya kurang lebih seperti ini. Jadi di SMP SMA Semesta tidak hanya menggunakan kurikulum K13, tapi juga menggunakan kurikulum dari Cambridge atau Cambridge Pathway. Yang digunakan adalah lower secondary dan upper secondary. Plus nanti Cambridge Advanced. Jadi mulai dari SMP kita menggunakan lower secondary, kemudian SMA itu menggunakan upper secondary dan Cambridge Advanced. Jadi kombinasi ini memungkinkan lulusan dari SMA Semesta Semarang nanti memiliki keterampilan pengetahuan agar lebih siap menghadapi persaingan di pendidikan yang lebih tinggi, baik itu SMP ke SMA, SMA ke universitas, universitas kemudian nanti sampai ke persaingan di dunia kerja. Kenapa Cambridge? Ada 10 alasan paling tidak, tapi karena keterbatasan waktu sekilas saja, jadi bahwa Cambridge adalah sistem pendidikan yang paling populer sampai saat ini di dunia, digunakan lebih dari 10.000 sekolah di 160 negara di dunia. Kemudian lulusan dari Cambridge School ini atau sertifikasi atau hasil ujiannya itu diterima di lebih dari 1.400 institusi pendidikan tinggi di 195 negara. Jadi dengan menggunakan kurikulum Cambridge ini membuka lebih banyak kesempatan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri bagi siswa-siswa SMP SMA Semesta Semarang. Nah, sedikit tentang guru. Profil guru Semesta bisa dilihat di foto ini. Guru-gurunya muda-muda, karena muda-muda masih artinya sangat semangat, sangat berdedikasi, sangat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga tetap santun.
bisa dilihat dari pengalamannya nanti mungkin akan disampaikan oleh siswa-siswa, dan juga berwawasan internasional. Nah, profilnya sendiri mungkin bisa saya tambahkan, banyak yang sudah S3, banyak yang sudah S2, paling tidak ada lebih dari 3 guru yang sudah S2, 7 guru yang sudah S2, ada 3 yang sedang proses S2, kemudian S1 dalam negeri ada 23, S1 dalam negeri 23, S1 luar negeri ada 10 kurang lebih. Nah, disinilah kualitas pengajar SMP SMA semesta yang berwawasan internasional. Jadi tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan siswa-siswanya agar lebih berprestasi. Nah, sedikit tentang siswa, profil siswanya seperti apa. Siswa semesta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sana sampai ujung sana. Kemudian ada juga yang dari luar negeri. Nah, dengan keanekaragaman siswa karakternya itu, masing-masing membawa keunikannya sendiri-sendiri, potensinya sendiri-sendiri, yang nanti dengan berbagai keunggulan yang ada di semesta, kombinasinya akan menghasilkan prestasi yang maksimal. Baik, itu kurang lebih tentang prestasinya. Jadi tidak hanya di bidang akademik, tapi juga di bidang non-akademik. Selanjutnya tentang, sekilas ini prestasinya. Jadi Olimpiade Science Project, yang diselenggarakan universitas, yang diselenggarakan institusi negara, kemudian komputer, bahasa, olahraga, seni budaya, baik itu tingkat regional maupun internasional. Nah, salah satu keunggulan semesta juga karena menggunakan kurikulum gabungan, kurikulum dalam negeri dan luar negeri, juga kerjasamanya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dengan luar negeri, yaitu terutama dengan Cambridge International Education, University Press, kemudian tadi ada Universal. Nah, ini semesta juga sebagai exam center untuk Olympia Online Competition, juga tempat penyelenggaraan SAT, salah satu tes persyaratan untuk kuliah di luar negeri. Kemudian kami juga bekerja sama dengan 2 lembaga education consultant, yaitu IDP dan Alphalink, sebagai pelaksana tes IELTS untuk IDP dan pelaksana tes TOEFL untuk Alphalink. Nah, berbagai layanan, berbagai fasilitas, berbagai keunggulan yang ada di semesta tadi, nah, harapannya bisa memenuhi ekspektasi dan goals yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Nah, syaratnya adalah masing-masing peserta didik juga harus menyampaikan goals-nya masing-masing, kemudian komit kepada goals-nya untuk bisa mengikuti proses bimbingan pembelajaran yang ada di SMP, SMA, semesta. Jadi tidak bisa hanya dari semesta saja, tapi juga harus dari diri kalian sendiri. Nah, kurang lebih dari saya seperti itu, Pak Ulin. Mohon maaf agak panjang. Untuk informasi lebih lengkap, misalnya mau dieksplor lagi, kita ada berbagai sumber, yaitu dari websitenya Semesta sendiri, kemudian ada Instagramnya Semesta, YouTube channelnya Semesta, dan Facebooknya Semesta. Ada Twitter juga, cuman saya lupa alamat Twitternya. Jadi mungkin Pak Korik bisa menambahkan nanti di bagian akhir. Baik, Pak Ulin, kurang lebih begitu untuk pengenalan dari SMP SMA Semesta Semarang. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara, Pak Ulin. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Himli. Terima kasih atas pemaparan pengenalan lebih dalam sekolah kita, SMP SMA Semesta Bilingual Boarding School. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan sampaikan di room chat atau bisa sampaikan, mohon memberikan kode
Di situ sudah ada room chat-nya, teman-teman bisa sampaikan mungkin 2 menit ke depan bagi siswa, atau mungkin mohon hormat Bapak Ibu, ada yang hendak bertanya seputar bagaimana mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mr. Himni, bagaimana fasilitas, bagaimana Bapak Ibu guru, bagaimana konsep pembelajaran, pun juga dipersilahkan, semoga. Ada mungkin dari teman-teman kelas 7, kelas 10? Kalau belum ada, mungkin saya masih ingat di sesi saya yang sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Misalnya, yang saya ingat adalah lulusan semesta SMA-nya kemana aja. Kalau saya tidak salah di sesi saya yang CLMS ada pertanyaan tersebut. Mumpung saya ingat, lulusan semesta tidak hanya ke luar negeri, tapi di dalam negeri juga ada berbagai universitas unggulan yang di dalam negeri, mulai dari UI, ITB, UGM, Undip, UNS, swasta juga misalnya mulai dari BINUS, mulai dari UMY, dengan berbagai macam jalur, mulai dari SBMPTN, SBMPTN belum, SNMPTN, jalur prestasi, kemudian jalur prestasi ada berbagai macam jenis. Nah, yang itu nanti bimbingannya mulai ketika kalian sudah di kelas 10 melalui penelusuran minat dan bakat. Nah, dari situ diarahkan mau kemana, diberi informasi, syarat-syaratnya apa aja, kemudian dalam prestasinya harus apa aja misalnya, nah itu kan harus dibimbing sejak awal. Nah, jadi misalnya nanti salah satu produknya istilahnya, salah satu pencapaian yang cukup membanggakan adalah nanti akan disampaikan oleh Kak Celtic nanti. Nah, itu kurang lebih kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut ke sesi selanjutnya, Pak Oli. Baik, oke. Terima kasih, Mr. Himni. Perlu teman-teman semuanya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia ketahui bahwa di... Pak Ulin suaranya belum ada, Pak Ulin suaranya. Oke, bisa ya? Halo, bisa didengarkan? Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke. Ya. Mungkin bisa diketahui oleh semuanya hadirin yang berbahagia bahwa Mr. Himni selain sebagai Cambridge Officer and Examiner, beliau juga merupakan bagian dari career planner yang dimiliki oleh Semesta. Di antara kita juga selain Mr. Himni juga ada Miss Anissa, kelihatannya juga hadir beliau. Sempat hadir juga mungkin. Oke, ada Miss Anissa, selamat datang Miss Anissa. Beliau ya, beliau merupakan career planning jadi kita memiliki 2 master di Semesta yang insya Allah akan mengantarkan teman-teman semuanya bagaimana cara ke depan biar belajar lebih efektif sehingga memperoleh target yang terbaik, prestasi yang maksimal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik, kalau tadi sudah kita simak pemaparan dari Pak Irham, kemudian juga Mr. Himni, bagaimana dengan testimoni ini? Bagaimana dengan kesan-kesan yang dialami oleh siswa Semesta yang masih ada di bangku SMP, SMA, dan juga mungkin lulusannya ini? Nah, biar teman-teman lebih terjawab rasa penasarannya di antara kita. Ini ada 3 siswa yang sudah kita pilih. Yang pertama ada Kak Atkia Rabiatul Adawiyah. Di mana Kak Atkia? Ya, selamat datang di Semesta Channel, boleh kita sebut seperti itulah. Kemudian juga ada Kak Aida, Duta Semesta. Selamat pagi Kak Aida. Oke, membawa selempang kebesaran Semesta. Oke, kemudian juga ada Kak Rafsan Celtic. Oke, Kak Rafsan Celtic
Oke. Bagaimanakah kesan yang mereka alami selama di sekolah dan di asrama? Untuk sesi yang pertama ini, selama mungkin 5 menit ke depan, mari sama-sama kita dengarkan apa yang menjadi pengalaman belajar selama di SMP Semesta oleh Kak Atkia Rabiatul Adawiyah Al-Ulyah. Kepada Atkia, dipersilakan. Sebentar, Pak. Buat PPT-nya saya yang sharing atau dari Pak Himi? Boleh saya bantu share PowerPoint-nya ya? Ya, Pak. Silakan. Ya. Oke, semuanya terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya adalah Atkia Rabiatul Adawiyah Al-Ulyah. Saya adalah siswa kelas 9 dari SMP Semesta Bilingual Boarding School. Di sini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya kepada kakak dan adik-adik semua tentang pengalaman saya menjadi siswa di SMP Semesta dan memberi gambaran kurang lebih bagaimana menjadi siswa dan warga asrama di Semesta dan mengatasi kekhawatiran kalian tentang kehidupan asrama dan kehidupan di Semesta mungkin yang mungkin awal kalian agak khawatir karena ini pasti sesuatu yang baru di kalian. Nah, saya akan sedikit memberikan pengalaman saya menjadi siswa di SMP Semesta Bilingual Boarding School. Slide selanjutnya, Pak. Nah, kurang lebih pasti ada pertemuan pertama dengan Semesta. Saya tahu Semesta itu dari kakak saya yang merupakan alumni, kebetulan adalah temannya Kak Celtic, baru lulus tahun ini. Kakak saya adalah alumni SMA Semesta, dan akhirnya nanti saya masuk di SMP Semesta 2 tahun yang lalu kurang lebih. Saya adalah anak siswi kelas 9, sudah 2 tahun di Semesta. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, yang banner oranye ini, itu adalah MPLS yang kurang lebih hampir sama dengan kelas preparation sekarang. Kurang lebihnya seminar tentang Semesta, tentang asrama, tentang kurikulum dari Semesta. Mungkin kalian awalnya agak sedih karena nggak bisa bertemu dengan Semesta secara langsung. Tapi menurut aku kurang lebih sama aja kok, nggak ada bedanya. Perbedaannya mungkin cuma ini secara online saja. Nggak ada perbedaan mendasar banget antara MPLS yang sekarang dengan MPLS-ku yang 2 tahun yang lalu. Mungkin perbedaannya ini secara nggak langsung aja. Di MPLS ini tuh awalnya aku juga takut dimasuk Semesta. Di MPLS ini aku jadi lebih tahu tentang Semesta lebih dalam. Dan mungkin seperti kayak ini, kelas preparation, kalian beruntung karena di tahun aku nggak ada kelas preparation, jadinya pas masuk tuh sama sekali, mungkin belum ada gambaran secara luas, tapi di tahun ini, dengan adanya kelas preparation ini tuh, gambaran kalian tentang Semesta tuh lebih luas, dan pastinya kalian lebih mengenal Semesta lebih jauh. Nah, aku ngasih pengalaman sedikit ya, aku masuk Semesta. Awalnya tuh agak takut, karena ini tuh sesuatu yang baru di aku, karena aku sama sekali belum pernah sekolah asrama sebelumnya, jadinya pasti ada kekhawatiran dari aku dan orang tua juga, karena aku baru saja lulus SD dan langsung masuk asrama. Tapi setelah hampir 2 tahun ini, aku nggak mengalami sesuatu hal yang besar banget yang sampai bisa aku keluar Semesta, sama sekali nggak. Justru aku sangat amat enjoy dengan Semesta. Justru aku malah kangen banget sekarang sama asrama. Pengen cepat-cepat balik ke Semesta karena udah di rumah hampir 4 bulanan. Udah kangen banget sama Semesta. Teman-temannya seru-seru banget. Walaupun dengan orang yang yang sedikit malahan. Di kelas aku cuma ber-11 sekarang. Tapi dengan 11 orang itu tuh aku bener-bener merasakan quality time yang hebat, yang keren banget sebagai first timer di Semesta. Dengan 11 orang itu tuh aku yang awalnya agak underestimate karena apa sih cuma 11, ternyata dengan 11 orang itu tuh
justru aku mengalami experience yang lebih bahkan menurut aku dari yang aku rasa, yang aku ekspektasikan. Ya itu mungkin agak agak meluruskan sih dengan kalian yang mungkin mikir temannya sedikit pasti masa seru sih. Nah, aku sedikit membagi cerita aja kalau teman sedikit tuh ternyata nggak se-boring yang kalian kira, dan justru lebih seru karena kalian punya quality time yang lebih banyak sama teman-teman. Nah, bisa slide selanjutnya, Pak. Nah, salah satu kekhawatiran kalian kan juga pasti asrama dan sekolah, karena semesta itu semesta bilingual boarding school, sekolah dan asrama itu menjadi satu kan. Pasti kalian takut di adaptasi awalnya. Aku juga lebih khawatir sih lebih tepatnya sama adaptasi awalnya, karena ini sesuatu yang baru pasti buat kalian juga, dari kurikulumnya, dari tempat tinggal, dari teman-teman, mungkin ada juga yang dari jauh, dari luar Jawa, pasti takut dengan adaptasi awalnya karena takut gak betah, takut kangen orang tua. Awal-awal mungkin iya, karena itu adalah salah satu part dari adaptasi. Tapi lama-kelamaan itu terasa nyaman sendiri, dan pasti adaptasinya mungkin lebih cepat dari yang lain-lainnya. Karena teman-temannya seru, ada pembina juga, ada wali kelas, dan kita tuh juga berteman juga sama kakak kelas, karena kita satu asrama. Teman-teman aku tuh nggak cuma dari teman-teman kelas 9 sekarang, aku juga berteman sama kakak kelas 12, kelas 11, kelas 10, adik kelas 8, kelas 7 nanti. Pasti kita semua berteman karena kita adalah satu keluarga di semesta. Jadinya nggak mungkin kalau kita nggak kenal satu sama lain. Ya mungkin awalnya ada masalah, mungkin kangen sama orang tua, atau nggak gitu, nangis di asrama itu juga terjadi di aku dan teman-teman aku. Tapi salah satu cerita lucu dari teman aku adalah, teman aku ada yang awalnya dia nangis banget di semesta, sekarang hampir 2 tahun di semesta, dia jarang pulang karena dia bilang udah nyaman banget di asrama dan lebih milih di asrama daripada di rumah. Itu teman aku juga ada yang kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu takut dengan asrama, karena ini asrama adalah salah satu part of salah satu pengalaman terbaik aku selama aku hidup 14 tahun ini. Mengenal asrama itu, mungkin kalau aku nggak SMP di semesta, aku nggak bakal merasakan sebuah pengalaman yang sekeren, yang sebagus ini tinggal di asrama. Nah, selain asrama, pasti ada sekolah yang kalian mungkin agak takut karena kita berbasis Cambridge. Pasti kalian mikir di sini pakai full English. Iya, kita pakai full English di sini. Terutama pelajaran science, biology, math, chemistry, physics, sama matematika. Kita pakai bahasa Inggris. Awalnya mungkin sulit untuk kalian untuk adaptasi karena pasti beberapa dari kalian tuh di sekolah negeri atau sekolah yang awal yang non Cambridge, yang non internasional. Tapi aku SD-nya aku bukan internasional, aku SD negeri yang menggunakan kurikulum nasional. Tapi aku SMP langsung masuk ke semesta dengan kurikulum yang Cambridge yang keren ini. Awalnya mungkin agak kesulitan dengan bahasa Inggrisnya, karena aku juga awalnya sangat amat buruk di bahasa Inggris. Tapi sekarang much better dengan adanya pelajaran, teman, guru. Aku tuh sangat amat dibantu, sangat amat disupport oleh mereka untuk berbicara bahasa Inggris secara confident. Dan dari pelajarannya pun mungkin awalnya agak kesulitan, tapi dengan adanya kelas matrikulasi nanti, saat kalian awal masuk itu, kalian nggak bakal dibantu 100% sama guru-guru mengenai vocabnya, grammarnya, cara membacanya. Itu dari yang basic banget sampai nanti kalian setelah setahun, 2 tahun akan terbiasa membaca textbook dengan bahasa Inggris. Ini salah satu sebuah keahlianku yang awalnya aku nggak expect sama sekali, tapi ternyata aku bisa. Pasti teman-teman yang lain pasti juga bisa pasti lebih cepat dari aku, karena aku sendiri orangnya agak lama kalau beradaptasi di suatu lingkungan yang baru. Dengan teman-teman yang pasti lingkungan beradaptasi lebih cepat, pasti lebih cepat dari aku. Aku dalam kurun 3 bulan sudah bisa mengikuti semesta dengan baik. Pasti teman-teman juga bisa. Mohon slide selanjutnya, Pak. Nah,
setelah adaptasi, pasti kalian juga agak penasaran nih dengan kegiatan di asrama. Di asrama tuh ngapain aja sih? Apa cuma tidur, makan, berangkat sekolah? Pastinya enggak. Di asrama tuh banyak banget kegiatan yang seru, yang kalian tuh sampai lupa rumah kalau bisa dibilang kayak gitu. Salah satu kegiatannya tuh yang ini, yang kalian bisa lihat ada di sofa, yang ada Ablah Turki, pembina Turki, dan tiga kakak kelas itu adalah sohbet, atau sohbet itu dari bahasa Turki, yang artinya berbicara. Nah, di sohbet itu tuh ada kayak, kita tuh bercerita ke pembina kita, ke Ablah kita. BTW, tahun lalu aku dapat Ablah Turki, jadinya aku sedikit belajar bahasa Turki juga dari Ablah itu. Dan di sohbet ini juga salah satu keunikannya adalah kita nggak cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi kita juga ada sesi snack. Nah, di semesta itu lekat dengan budaya Turki. Bahkan beberapa guru kita tuh berasal dari Turki, dan Ablah dari Turki. Jadinya ini sedikit lekat dengan budaya Turki. Aku beberapa kali mendapat snack dari Turki. Aku beberapa kali itu dibuatkan snack Turki buat dari Ablah-Ablah. Jadi itu salah satu culture baru di aku. Nah, selain sohbet, juga ada nonton bersama pastinya. Itu salah satu kegiatan yang seru banget antar kakak kelas dan adik kelas. Di asrama tuh selain itu doang tuh banyak banget kegiatan yang aku nggak bisa mention satu-satu. Karena emang banyak banget. Dan aku cuma bisa ngasih tahu segini dulu. Pasti nanti kalian kalau udah masuk asrama, kalian bakal ngerasain lebih seru dari kalian di rumah sekarang pastinya. Mohon next, Pak. Nah, seperti yang dipaparkan Pak Hemi tadi, kita tuh pakai teknologi integrated school class. Nah, aku sendiri ini lagi Zoom pakai Chromebook aku, pakai device yang dikasih sekolah ke aku. Aku sendiri sudah mengalami 2 tahun pakai ini. Lebih simple dari sebelum-sebelumnya pastinya, karena semua tugas, semua presentasi, semua buku itu ada di dalam Chromebook semua. Kalian nggak perlu ribet-ribet bawa buku, mungkin hanya beberapa pelajaran aja yang bawa buku, tapi mostly kita pakai Chromebook buat ngerjain tugas, buat nulis tugas, buat nyatet pelajaran tuh pakai Chromebook, jadinya kalian nggak perlu ribet-ribet bawa buku banyak-banyak. Justru aku cuma punya buku cuma satu, buku tulis cuma punya satu. Itu pun kadang-kadang nggak pakai karena aku lebih sering pakai Chromebook. Nah, tapi nggak cuman pakai Chromebook doang di teknologi integrated class ini. Ada Google Classroom seperti yang kalian lihat di Math 8B itu. Ini adalah kelasku dengan Miss Melly, wali kelasku. Aku belajar Math dengan Miss Melly menggunakan Google Classroom. Di situ tuh aku di-share dengan materinya, tugasnya, semua dari situ. Dan itu lebih simple karena aku nggak bakal miss tugas, nggak bakal ngelupain tugas karena tugas itu selalu terpampang di situ, dan materinya pun nggak bakal hilang-hilangan karena selalu ada di Google Classroom-nya. Selain Google Classroom, kalian bisa lihat di foto yang ada gurunya itu adalah Pak Erkan, guru Turki saya. Kita tuh pakai smartboard. Smartboard itu kayak papan tulis tapi versi device-nya gitu. Jadi kita tuh nggak perlu pakai papan tulis yang kapur atau yang spidol gitu. Kita pakainya smartboard. Di situ tuh bisa nge-play presentasi, video, foto. Kita bisa jadi papan tulis juga bisa. Dan itu lebih simple dari yang lebih simple banget, dan kita tuh nggak perlu pakai penghapus, nggak usah pakai, kita nggak perlu ngestok kapur, jadi lebih simple dan lebih ramah lingkungan juga. Itu sih Pak kurang lebih. Dan lanjut Pak ke slide selanjutnya. Nah, karena aku di sini sebagai ketua OSIS, aku juga sedikit ngasih tahu tentang OSIS Semesta. Walaupun di Semesta itu bersekolah asrama, tetap ada OSIS. Aku sendiri ketua OSIS Putri, karena Putri dan Putra terpisah, aku ketua OSIS Putri. Di OSIS Semesta tuh berisikan banyak banget acara. Tiap bulan aku pasti ada target acara. Jadinya kegiatannya cukup padat, dan walaupun padat tuh, dengan kegiatan padat tuh kalian nggak bakal merasa bosan di Semesta, karena kegiatannya tuh sangat amat banyak, dan pasti mengasah potensi kalian banget. Yang digambar itu ada Muslim Week, ada Batik Days, kita selalu
kita tuh banyak banget acara-acara yang SMP doang, juga ada dicampur dengan SMA. Karena kita sekolahnya bareng, jadi itu kita banyak banget interaksi sama anak-anak kakak-kakak SMA. Mulai dari acara bareng, kita juga kadang-kadang ada kegiatan bareng itu juga nggak jarang kita sama kakak-kakak SMA. Jadi kalian lebih terbuka, lebih luas. Nah, selain kegiatan di internal sekolah, aku juga ada kegiatan eksternal, seperti yang Ma'am Ilham bilang. Aku adalah pengurus Forum Ketua OSIS Sekota Semarang. Ini adalah foto yang di bawah ini. Aku adalah salah satu pengurus, aku dijabat sebagai sekretaris. Aku bertemu banyak banget orang di FKO itu, dari sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah international school juga. Jadinya di semesta itu kalian nggak cuma dibatasi dengan sekolah asrama, tapi kalian juga bisa mengembangkan potensi kalian lebih jauh di luar sekolah juga. Nah, kurang lebih itu doang sih yang aku bisa sampaikan di presentasi kali ini. Maaf terlalu panjang, karena emang banyak banget cerita yang bisa aku sampaikan kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atkia. Kelihatannya seru sekali tinggal di sekolah berasrama SMP Semesta khususnya, sehingga ceritanya cukup asyik untuk kita dengar bersama. Pasti dari kelas 7 mungkin ada pertanyaan gimana tinggal di asrama di usia SMP, tapi nanti kita akan mungkin bisa tanya jawab setelah nanti masih ada dua narasumber. Yang kedua adalah Kak Aida Husna. Kak Aida Husna sekarang naik ke kelas 11. Beliau merupakan duta semesta. Mungkin maksimal 3 menit Kak Aida, bisa ya? Kak Aida? Oke ya, oke. Silahkan disampaikan bagaimana kalau tadi Kak Atkia bercerita tentang bagaimana keadaan yang ada di secara umum, bagaimana dengan departemen-departemen yang ada di semesta nih. Oke, silahkan Kak Aida. Berapa saya? Itu bisa minta tolong screen-nya. Oke. Saya share screen kan. Iya. Ya. Silakan Kak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Berhormat Ibu Ilham selaku Kepala Kak Aida, mohon maaf. Wali murid dari kelas 10 dan 7 teman kelas. Oke. Halo Kak Aida, maaf. Sebentar.
Nah, kali ini aku bakal bahas tentang achieve your goals. Selanjutnya, Pak. Next, Pak. Halo. Halo, Aida? Kak Aida? Slide selanjutnya. Kak Aida? Halo? Kelihatannya suara Kak Aida putus-putus ini. Mungkin apa? Slide selanjutnya, Pak ini. Halo Kak Aida? Kak Aida? Kelihatannya kita tidak bisa mendengar suara Kak Aida secara utuh. Mungkin nanti kita sambung dengan sesi tanya jawab mungkin gitu Kak Aida ya. Halo? Aida? Bisa didengar nggak? Bisa sekarang. Oke. Oke, kalau gitu langsung saja. Silakan. Lanjut ke Aida lagi. Someone said that a goal without a plan is a wish. Nah, aku yakin di sini banyak teman-teman yang udah punya mimpi dan harapannya masing-masing. Nah, gimana caranya biar mimpi teman-teman itu nggak cuma jadi harapan doang, tapi bisa terrealisasikan jadi sesuatu yang nyata. Selanjutnya, Kak. Halo? Ya, Pak Ulin. Ya, Pak. Oke. Silakan Kak Aida dilanjutkan. Ya. Iya. Koneksi. Ya, Pak. Slide-nya Pak mohon ditampilkan lagi. Tadi sampai Nah, ya, mohon maaf, itu kita dibantu sama departemen nah, karir dan planning perencanaan. Lanjut, Pak. Slide selanjutnya, Pak. Oke. Aida? Kelihatannya benar-benar lost kontak nih kelihatannya ini. Putus Terputus sepertinya, Pak. kelihatannya ini. Ya, inilah kendala tetapi masih bisa kita antisipasi insya Allah. Nanti insya Allah kita akan bertemu Kak Ida mungkin di sesi tanya jawab. Begitu Pak Hemning ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Mohon maaf ini kelihatannya biar tambah penasarannya bagaimana kehidupan sekolah dan di asrama. Kalau tadi Mr. Himni sampaikan ada target yang ingin kita raih selama di semesta apa aja. Insya Allah bersama kita ada Kak Rafsan Seltika yang harapannya doa kita bersama apa yang dia peroleh itu merupakan apa yang diusahakan. Bayangkan dari kelas 7 tinggal di asrama, sekarang lulus dari semesta. Kira-kira dapatnya apa nih? Ya, silakan Kak Celtic. Nanti Kak Aida kita sambung lagi ya. Oke, silakan Kak Rafsan Celtic. Mungkin 3 menit nih. Oke, suara belum masuk. Kawan? Belum juga. Banyak pengalaman yang dimiliki oleh Kak Celtic. Nanti kita bisa tambahkan bersama, tentu saja juga Kak Aida juga. Oke, Kak Celtic. Lagi? Oke, sudah? Oh, belum. Lagi Kak Celtic, belum itu. Tidak juga. Belum, Mas. Oke. Sudah sebenarnya itu. Mungkin ada
kabel yang belum tersambung. Belum masuk. Oke. Mungkin sambil kita bantu melalui slide yang dibawa Mas Celtic mungkin Pak Himni. Baik, untuk Celtic ini cek sambil dicek Celtic. Oke. Belum masuk. Belum masuk juga. Mungkin kabelnya, kalau tanpa kabel mungkin, tanpa earphone coba Mas Celtic. Oke. Belum bisa juga. Belum. Mungkin sambil kita menunggu Mas Celtic, Kak Celtic selaku narasumber yang berkompeten dengan slide-nya yang ada di depan teman-teman semuanya. Kita lanjutkan slide-nya saja, nanti pastinya akan terkombinasi juga dengan Kak Aida dan teman-teman, bahwa Kak Celtic seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, merupakan bagian dari semesta sejak kelas 7. Gabung bersama di Olim Fisika saat dia kelas 7. Jadi teman-teman yang punya potensi di bidang sains, di bidang olimpiade, bisa gabung nantinya. Insya Allah kemarin juga sudah disampaikan oleh narasumber milik semesta, ada berbagai macam divisi, ada berbagai macam kegiatan yang bisa teman-teman eksplor sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan teman-teman secara akademik maupun non-akademik. Kemudian juga di kelas 8-nya di tahun 2015 menjadi bagian dari tim basket semesta. Nah, kemudian ini secara umum saja yang mungkin Bapak Ibu guru ketahui dari Mas Celtic. Setelah masuk ke SMA, mungkin mindset-nya sedikit berubah, bahwa ketika di kelas 10 masuk dari alumni SMP Semesta masuk ke Semesta ke SMA, pasti ada mimpi yang ingin diraih. Nah, sebenarnya yang ingin kita dengarkan dari Mas Celtic adalah, kalau tadi Mr. Himni sampaikan, adalah bahwa Mas Celtic ini di akhirnya adalah, mungkin di slide berikutnya mungkin Pak Himni, yang mungkin kita bisa share ke teman-teman, nanti kita bisa Jadi Celtic ini diterima di Erasmus School of Economics. Pastinya itu bukan universitas di Indonesia ya. Ini universitas yang ada di Erasmus sana, yang ada di luar negeri, yang ada di Belanda. Yang pastinya tidak hanya dikejar dalam hitungan hari, tidak. Tetapi sudah mulai sejak kali menginjakkan kaki di SMA, beliau sudah berkomitmen untuk bagaimana caranya nih. Maka butuh informasi-informasi yang akurat. Maka kita dibimbing oleh yang namanya karir planner yang ada di Semesta. Bersama Mr. Himni, bersama Miss Anissa, bersama tim yang lainnya, yang itu akan memandu teman-teman semuanya bagaimana meraih
mimpi secara akademik maupun non-akademik di semesta. Tak hanya itu sebenarnya, karena di situ Mas Celtic juga mengusahakan untuk bisa ke luar negeri selain di Erasmus, ini juga diterima juga di Tilburg University yang ada di Belgia. Begitu ya. Jadi usaha yang dimaksimalkan secara individu, insya Allah Bapak Ibu orang tua semuanya sesuai dengan amanah Ibu Bapak, insya Allah akan terintegrasi dengan fasilitas yang insya Allah bisa kami sampaikan melalui departemen yang sebenarnya tadi Kak Aida ingin coba sampaikan juga tentang departemen-departemen yang ada di semesta. Mungkin Kak Aida sudah bisa? Halo Kak Aida? Bisa di Zoom Pak Himni itunya, biar nggak kelihatan. Oke. Kak Aida bisa dengar suara Pauline? Pauline. Bisa? Bisa. Oke. Oke. Baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan Kak Aida seputar bagaimana departemen-departemen bagian-bagian yang ada di semesta yang mungkin secara verbal saja. Kalau misalnya nanti kita share screen kelihatannya cukup itu bermasalah. Sambil nunggu Kak Celtic ini. Silakan Kak Aida, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Pak, 10.15 Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini mungkin bisa ditambahkan sedikit Kak Aida? Ada? Jadi di departemen yang bantu kita mencapai mimpi kita itu ada 3 departemen utama. Ada Betul. departemen career planning, jadi teman-teman di sini tuh bisa menggunakan mimpi teman-teman tuh bisa jadi nyata. Entah teman-teman udah punya mimpi, entah belum punya mimpi, nanti kita udah konsultasi sama career planner yang ada di semesta. Nah gimana Kak kalau aku udah punya mimpi tapi mimpiku sama mimpi orang tua nggak sama? Nah ini konsultasinya nggak cuma buat anaknya doang, tapi bisa sama orang tuanya. Jadi mimpinya teman-teman sama mimpinya orang tua disatuin, jadinya mau di tengah buat masa depannya teman-teman. Terus habis itu kalau udah punya yang bagus, teman-teman bisa pembinaan karirnya teman-teman. Nah, kalau dari dalam negeri ada SNMPTN jalur rapot dan SBMPTN jalur tes. Nah, kalau yang luar negeri mungkin Abi bisa lebih detail, itu ada A-level karena kita tahu kurikulum di setiap negeri itu beda ya. Jadi kita harus punya satu ujian, satu tes yang bisa kita apply di semua negara di dunia. Terus habis itu ada IELTS atau TOEFL, ini ujian bahasa Inggris yang teman-teman bisa pakai di beberapa negara. Dan ada SAT. Terus habis itu lanjut ke departemen berikutnya, ada departemen kesiswaan. Nah di sini ada ekstrakurikuler, klub, dan organisasi yang tadi udah disinggung sama Kak Ya. Nah ekstra sama klubnya di sini ada banyak banget, dan pastinya bisa bikin teman-teman produktif, berkarya, bahkan menghasilkan prestasi. Nah prestasinya di sini nggak cuma akademik doang, tapi ada juga non-akademik. Kalau yang akademik itu ada OSN, terus habis itu International Olympiad. Kalau yang non-akademik itu dari basketnya, dari menyanyinya, dari tari nusantaranya, dan lain-lain. Terus lanjut ke departemen berikutnya, yaitu departemen guidance. Nah, kalau teman-teman udah punya prestasi, dan teman-teman udah masuk ke ekstra klub, dan udah punya mimpi, teman-teman pastinya akhlaknya harus dibimbing ya, karena kita kan jauh dari orang tua, dan masih butuh pengawasan dari orang dewasa yang lebih tahu tentang dunia. Nah, di sini ada 2 macam guidance, yaitu softback dan one-on-one. Kalau one-on-one itu satu murid ngobrol sama wali kelasnya. Misal kita ada kesulitan apa nih di sekolah, dan kita bisa konsultasi, minta bantuan, minta saran, terus habis itu wali kelasnya bisa memberikan nasihat-nasihat. Nah, kalau softback itu ada beberapa kelompok softback dalam satu kelas. Nah, kalau softback kita kumpul sesuai kelompok softback, terus habis itu kita diskusi tentang materi, terus kita cerita-cerita, kita makan snack bareng. Nah, teman-teman kalau mikir asrama tuh pasti kegiatannya gitu-gitu doang, sebenarnya enggak. Kalau hari Sabtu sama Minggu, kalau kita nggak pulang gimana Kak? Nah, kalau kita nggak pulang biasanya ada kegiatan klub
klubnya sesuai klub yang kita ambil sama social activity. Nah, social activity yang pernah aku lakuin di asrama itu, kalau dari dalam asrama kita pernah berbincang bareng. Kita bakar-bakar jagung, bakar-bakar sosis, dan lain-lain. Terus habis itu kita pernah masak popcorn, masak minuman, masak tahu aci. Terus habis itu kita pernah nonton TV, nonton film bareng. Di asrama nggak ada TV ya. Nonton film bareng, seru-seruan. Terus habis itu kalau yang di luar asrama, kita pernah makan Korea bareng, sama kita pernah pergi ke Transmart bareng-bareng sama wali kelas, sama teman-teman, sama Abla atau pembina asrama. Artinya seru banget ya Kak Ida ya. Kak Ida, seru banget kelihatannya ya. Artinya banyak hal yang kemudian bisa dieksplor di SMP SMA Semesta dan ada pembimbingnya. Artinya teman-teman nggak akan sendirian menapaki jalur pendidikan maupun pendidikan di sini. Insya Allah semuanya ada pembimbingnya, Bapak Ibu guru dan tim semuanya insya Allah siap sedia sesuai dengan amanah orang tua yang ada di rumah. Mungkin Kak Celtic closing mungkin masih bisa Kak Celtic? Halo? Kelihatannya juga belum bisa. Mungkin ada tambahan dari Pak Himni, Memirham, Miss Desi juga Miss Anissa mungkin yang belum tersampaikan mungkin dari anak-anak. Monggo. Celtic sepertinya masih join terus logout seperti itu ya, terus. Jadi mungkin kita berikan satu pertanyaan. Mungkin kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung sebelum kita closing. Oke, silakan. Buat teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Boleh tanya? Mungkin tanya keseruan yang lainnya, atau mungkin tanya pengalaman belajar yang seru di semesta apa aja. Karena insya Allah dari Kak Atkia, kalau mungkin tadi disampaikan misalnya sulit berbahasa Inggris, sekarang bisa. Kenapa? Karena ada matrikulasi di semesta. Jadi insya Allah pengalaman belajar bahasa Inggris teman-teman semuanya bisa diasah lagi di semesta. Oke, kita tersambung dengan Kak Celtic. Mungkin teman-teman, silakan Kak Celtic. Mungkin bisa Boleh dibukain slide-nya enggak, Pak? Boleh. Tapi jangan lama-lama ya ini ya. Iya, Pak. Baik. Oke. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, silakan diperhatikan penjelasan mungkin lebih detail dari narasumbernya, Kak Rafsan Celtic. Siswa yang telah lulus dari SMA Semesta dan juga menempuh SMP juga di SMP Semesta. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, tunggu. Oke, jadi tema saya membawa materi berjudul Letter from Semesta. Jadi ini pengen ceritain kisah balik saya selama 6 tahun hidup di sana. Boleh next, Pak? Next. Oke, singkat aja, namaku Rafsan Saltika Samudra, kelahiran Blora 11 Desember 2001. Aku masuk semesta udah dari SMP tahun 2014 dan kemarin 2020 baru lulus. Jadi SMP SMA aku 6 tahun selama di sana. Kegiatanku SMP waktu itu kelas 7 aku join fisik Olimpiad, tim fisika semesta, tapi selang setahun karena aku siswa reguler aku pengen nyoba pengalaman lain, aku join basket dan aku join OSIS dan sisanya UN preparation dari sekolah. Singkat aja, Pak, langsung SMA. Oke. Ya,
yang SMA, Pak. Next. Nah, ini pengalaman SMA aku. Jadi sebenarnya ini aku nempel CV yang buatku apply ke UNIF. Di CV itu kegiatanku macam-macam selama SMA. Jadi selain belajar, aku juga ngikutin berbagai macam organisasi karena aku begitu senang ikut organisasi. Dan alhamdulillahnya semesta dukung buat ngikutin aku ikut organisasi baik itu di dalam maupun di luar. Kelas 10 aku ikut organisasi klub namanya Cosmotrap. Selain itu aku juga tetap konsisten di basket. Aku ikut tim basket dan itu di kolom ekstrakurikuler aku cantumin beberapa kali menang lomba. Untuk basket sendiri semesta sangat dukung karena ada porsi latihannya sendiri dan mereka juga semesta juga nerima beasiswa untuk basket sehingga pengen selain berprestasi di akademik juga ingin berprestasi di non akademik seperti basket tadi. Dan nama semesta pun sebenarnya juga udah terkenal di kancah perbasketan. Selain itu aku juga ikut organisasi Cosmotrap, itu sebuah organisasi jurnalistik dari sekolah yang nanti tugasnya dokumentasiin program-program sekolah. Dan nanti tugasnya itu kita nyuplai buat promosinya semesta mau foto mau video, dan itu menurutku menyenangkan karena kita difasilitasi oleh semesta, semesta menghargai kita memberikan feedback, dan itu menurutku sebuah privilege yang luar biasa buatku. Dan alhamdulillahnya di kelas 12 aku diangkat sebagai ketua yearbook. Dan di kelas 12 kan karena harus seimbangin porsi belajar dan porsi kegiatan yang lain, ya cukup sibuk. Next saja, kampus preparation, Pak. Kampus preparation, Pak. Nah, langsung lanjut aja. Yang luar biasa dari semesta yaitu ada kampus preparation. Di kampus preparation ini kita bisa berkonsultasi dengan college counseling, yang mana aku nggak pernah nemu ini di teman-temanku yang SMA negeri atau SMA lainnya. Di college counseling ini kita udah ditanyain dari kelas 10 minat dan bakat. Terus kita juga pernah tes skolastik juga untuk nentuin kita condong ke mana, audio, visual atau semacamnya, intrapersonal kita, interpersonal kita. Terus kemudian di kelas 11 kita mulai digali lebih dalam sebenarnya plan kita 5 tahun ke depan itu seperti apa, 7 tahun ke depan itu seperti apa, itu sangat ditanyain. Dan kemudian di kelas 12-nya sendiri itu lebih terfokus karena aku kelas 12 sudah pengen apply keluar ya. Jadi aku sangat fokus banget, sering tanya-tanya Pak Himni. Untuk sebuah informasi aku nge-apply 7 kampus sebenarnya, dan alhamdulillahnya keterima 2 karena aku ngincernya kampus-kampus yang lumayan tinggi. Dan semesta sangat membantu banget untuk persiapan IELTS, karena IELTS kan sebuah persyaratan yang sifatnya wajib untuk ke-apply ke luar negeri. Kalau sekolah di semesta menurutku sebuah tempat yang positif karena kita udah belajar bahasa Inggris dari kelas 10 yang masuk SMA dan kelas 7 dari kelas 10. Jadi untuk ngambil tes itu menurutku akan lebih mudah daripada teman-teman yang sekolah nasional. Karena ya kita udah terbiasa pakai bahasa Inggris, kita udah kebiasa sehari-hari pakai belajar bahasa Inggris, presentasi pakai bahasa Inggris, ngomong pakai bahasa Inggris. Seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin Maret kampusku pengumuman, aku keterima di Erasmus. Itu satu kampus di Belanda, lumayan ya alhamdulillahnya bagus. Dan aku keterima juga di Tilburg University, itu juga di Belanda sebenarnya. Sama-sama bagus, dan aku pengen sebenarnya berterima kasih banget untuk semesta, udah bantu banget aku untuk apply kampus-kampus ini. Dan aku pengen ngajak teman-teman kalau salah satu
keunggulan semesta ada di career planning-nya yang kuat menurutku, sehingga persiapan kita bisa disiapkan dengan matang. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Rafsan Celtic Samudra, lulusan dari SMA Semesta Semarang. Oke, pastinya yang gabung di kelas 10 insya Allah sangat termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Kak Rafsan Celtic, tentunya atas paparan dan usaha dari Bapak Ibu guru dan tim yang ada di Career Planning, ini akan menjadi satu kemantapan tersendiri buat orang tua juga, bahwa setelah sekolah dari semesta mau kemana, insya Allah sudah ada tujuannya sejak kelas 10. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, 1 menit saja, ini masih ada sisa waktu. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Tidak ada. Mungkin ada yang ingin menambahkan, mungkin dari Miss Anissa atau Miss Desi. 1 menit untuk closing kegiatan pre-opening SMP SMA Semesta bertajuk pada kesempatan pagi hari ini adalah Class Preparation 2020. Silakan. Baik, mungkin sedikit dari saya, Pak Ulin. Silakan. Oke, Miss Desi. Selamat datang, kami ucapkan kepada anak-anakku sekalian kelas 7 dan kelas 10, selamat datang di keluarga besar semesta. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kak Atkia, Aida, dan juga Kak Rafsan, insya Allah kita bersama-sama melangkah untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi buat kalian semua. Dan jika nanti misalnya dalam kedepannya ada hambatan atau mungkin agak susah untuk beradaptasi, ada sedikit tantangan dan kesulitan yang kalian alami, insya Allah kami di sini, Bapak Ibu Guru semua siap untuk membantu kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan. Nanti kalian akan ada wali kelas seperti yang telah disampaikan kakak-kakak juga ya, yang siap untuk membantu kalian. Akan ada sesi one-on-one yang di situ kalian bisa bercerita tentang apapun gitu ya, termasuk kendala kalian, target kalian dan sebagainya. Nanti di asrama juga kalian akan ada Abi dan Abla yang juga siap mendampingi kalian kapanpun gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan welcome to Semesta Big Family. Insya Allah semoga nanti masa depan kalian kita bersama-sama melangkah bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ulin. Terima kasih Miss Desi. Ternyata masih ada yang tanya juga ini Mr. Himni ini. Duta Semesta itu apa ya? Gitu. Itu masih ada yang tanya gitu. Karena mungkin Kak Aida belum. Oke. Silakan Kak Aida. Duta Semesta itu apa sih gitu? Duta Semesta itu kayak representasinya dari semesta. Nah, kalau menurut aku, itu seleksinya kayak Putri Indonesia gitu. Tapi versi dalam sekolahnya. Okay. Nah, itu kita ada acara namanya Senus atau Festival Nusantara. Nah, di sini segala sesuatu tentang budaya dipertunjukkan. Teman-teman tuh bisa menampilkan tentang menyanyi tentang budaya, pada suara tentang budaya, habis itu menari tentang budaya atau bercerita tentang budaya. Dan di situ juga ada pemilihan duta semesta. Tapi kalau pas malam puncak Venusnya tuh kayak finalnya aja. Kalau pas semifinal terus habis itu pokoknya dari banyak orang udah diseleksi dari administrasi, terus habis itu undip bakat, kemudian presentasi tentang kota dan presentasi tentang semesta. Habis itu kalau udah lolos masuk deh ke malam puncak Venus. Nah, di sini duta semestanya ada 3, duta semesta SMA Putri, saya sendiri, duta SMA Semesta Putra, Galang Abi, dan kalau duta SMP Semesta itu Adelia. Gitu Pak Ulin. Baik, oke. Jadi siswa terpilih dengan bakat dan minatnya yang menjadi perwakilan SMA Semesta, kalau itu dutanya SMA Semesta, kalau yang SMP juga ada juga. Itu mungkin ada lagi Miss Anissa mungkin sudah atau mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan tambahan. Ya baik Pak Himni, ya sedikit menambahkan untuk meyakinkan anak-anak bahwasanya masuk SMA Semesta adalah sekolah yang tepat seperti itu. Selamat datang untuk teman-teman yang hebat tentunya. Selamat bergabung di Sekolah Semesta. Di sini saya dari Guidance Departemen dan juga Career Planning ingin meyakinkan kalian
bahwasanya sekolah semesta adalah sekolah yang memang tepat untuk kalian dan kalian harus berbangga itu. Untuk itu nanti dimaksimalkan, kalian harus maksimal dalam belajarnya juga, dalam menuntut ilmu. Tentunya khususnya untuk bakat minat, saya ingin menambahi teman-teman banyak pertanyaan juga ketika wawancara. Kebetulan saya juga tim wawancara. Di sekolah semesta hebat-hebat semuanya, tapi bisa atau tidak? Tentunya itu banyak ditanyakan sama teman-teman. Jadi kalau misalnya belum punya bakat minat, terus bagaimana? Tapi saya ingin mengembangkannya, tapi saya tidak tahu bagaimana. Dan di guidance maupun di career planning akan ada namanya inventory. Apa itu inventory? Inventory itu adalah pengumpulan data, macam instrumen non-test yang berfungsi untuk mendeteksi bakat minat daripada teman-teman semuanya. Setelah itu, dibantu menggunakan inventory. Inventory-nya berjenjang, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Dan kemudian nanti di sana dideteksi sesuai dengan kebutuhannya. Kelas 7 misalnya adaptasi lingkungan. Bagaimana adaptasi lingkungannya, sudah baik atau belum? Kelas 10 tentang gaya belajar. Gaya belajarnya seperti apa? Harus dimaksimalkan di mana? Seperti itu supaya lebih tahu potensi belajarnya di mana dan seperti apa yang harus dikembangkan gitu. Jadi nanti kalian akan dapat inventory juga untuk mendeteksi bakat minat kalian. Jadi memang sudah terarah mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Sehingga kalian nanti dapat melangkah lebih jelas lagi. Ketika kalian nanti sudah di inventory, ada gambaran bagaimana saya akan memaksimalkannya, seperti itu. Sehingga kalian jangan khawatir, kalian juga akan dibantu menggunakan inventory, pengumpulan data, dan juga instrumen tes hingga non-tes. Instrumen non-tes seperti inventory, instrumen tes seperti tes potensi akademik yang tadi sempat diceritakan sama Pak Rafshan. Kalau di kelas 9 dan kelas 12, tesnya akan lebih detail tentang kepribadian, kemudian tentang IQ sampai dengan tentang EQ sampai dengan potensi daripada karir masa depannya seperti itu. Jadi cukup lengkap juga untuk mendeteksi langkah karir dan juga minat bakat kalian, potensi kalian. Jadi memang serius gitu. Sehingga maksimal dan kemudian ketika kalian melakukan secara maksimal potensi-potensi itu terdeteksi secara maksimal juga dari awal. Sehingga tidak cuman kalian mendapatkan ilmu, kalian juga nanti akan maksimal di prestasinya, seperti itu. Baik, ya. Detail sekali yang disampaikan oleh Miss Anissa. Terima kasih Miss Anissa. Mohon maaf dan juga Bapak, Ibu, orang tua, teman-teman semuanya kelas 7, kelas 10, narasumber semua yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini di sesi pre-opening. Insya Allah semua sudah mantap bersekolah di SMP SMA Semesta. Insya Allah bersama Bapak Ibu Guru kita akan mengawal prestasi teman-teman semua, secara mungkin prestasi akademik atau non akademik, atau yang sudah tahu atau mungkin bahkan yang belum tahu. Insya Allah semuanya sesuai dengan amanah orang tua. Insya Allah kita akan bersama-sama meraih cita-cita untuk yang terbaik. Itu yang mungkin mengantarkan diskusi pada hari ini. Class preparation kita cukupkan sampai di sini karena sudah tidak ada yang bertanya lagi karena mungkin waktunya sudah tidak memungkinkan. Mari bersama kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan dibuka layarnya, kita say hello untuk teman-teman semuanya. Kelihatannya ini kelas kelas 10, kelas 7 mungkin. Oke. Boleh ya Mem Irham ya dinyalain ya ini? Boleh biar tahu teman-temannya siapa aja. Tahu teman-temannya siapa aja. Oke, dari Sabang sampai Merauke, dari kelas 7, kelas 10. Mungkin Pak Koreb bisa di share di screenshot. Oke, kita lambaikan tangan semuanya. Oke. Gitu.
Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semuanya kelas 7. Sekali lagi saya kelas 10, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan Jumat 26 Juni 2020. Atas perhatian semuanya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.